Oke, tim captains dari Zwift Tri Club, welcome ke post race analysis untuk stage 1 dari Zwift Tri Club race kita. Kita sekarang ada Nanda dari iManiacs, ada Jonathan dari Kani Triathlon, ada Andi Wibowo dari Team Hope. Nah, pertanyaan pertama nih, mau tahu apa yang menjadi tantangan buat tim Anda di stage 1? Mungkin mulai dari Jonathan dulu kali ya. Silakan. Oke. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih karena eventnya sebetulnya sudah cukup baik. Dari pihak kami, kendala ya terutama saya masalah teknikal mungkin ya itu mungkin kesalahan dari saya bukan dari panitia atau dari kondisi, cuma memang ya saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Biasanya soalnya udah sering saya pakai, saya paling sering latihan pakai Swift, cuma nggak tahu kenapa bisa hari ini tiba-tiba ngadat N plus-nya. Udah gitu dalam hal lain mungkin dari teman-teman yang lain waktu kita mau start ada yang belum siap, tiba-tiba ada yang sama semua, ada satu juga masalah technical, tiba-tiba dia nggak bisa connect, nggak bisa masuk ke Swift-nya. Ya, waktu itu Dr. Aryani yang kendala, jadi dia juga kelabakan yang saya kan sempat ngomong bisa ditunda 5 menit, ternyata untungnya dia bisa masuk on time. Yeah. Jadi dia mesti restart komputer, dia mesti cabut N plus juga, coba-coba akhirnya, tapi dia bisa masuk. Ya, intinya sih cuma ke bagian teknikal aja sih. Selain itu, ya kita kan juga ekspektasinya cuma for fun, jadi kita juga nggak terlalu dalam hal performance, kita sudah cukup puas dengan hasilnya. Oke, nice. Oke, kalau gitu ke kapten dari tim Hope, Andi Wibowo, bagaimana menurut Coach Andi nih? Ya, sebelumnya congratulations ya buat semua peserta yang tadi berhasil ataupun sudah menyelesaikan event stage 1 tadi dengan baik. Dan kendala dari tim Hope sendiri adalah adanya technical issues. Jadi dari tim Hope-nya sendiri tadi ada 2 atlet yang sempat mengalami connection problem. Jadi akhirnya mereka bahkan tidak bisa start. Jadi tentunya itu akan mengurangi poin dari pemerolehan poin dari tim Hope sendiri. Oke, ya. Jadi memang teknis mungkin lah ya. Tapi untuk kendala dari performa sih sebenarnya ini kan adalah event individual time trial. Jadi sebenarnya strategi untuk race-nya tersebut adalah strategi per individunya. Jadi masih belum melibatkan strategi yang melibatkan keseluruhan tim. Ya. Oke. Nah, gimana nih kalau untuk iManiacs nih? Ada Nanda di sini yang mungkin bisa cerita sedikit apa kira-kira yang jadi tantangan buat iManiacs di stage pertama ini. Oke, hai, sorry, aku mewakilin Kepriki. Gue nggak bisa datang, nggak bisa join di sini, jadi aku yang wakilin. So far, kita tadi berhasil semua buat masuk, biarpun kayaknya aku notice kalau Zwift tuh ada updatean baru. Oke. Ya, jadi Zwift ada updatean baru, karena baru lihat tadi pagi kalau ternyata setelah kita masuk ke Zwift-nya sendiri, itu ada exit di sebelah kiri. Dan memang kita udah masuk tuh dari 1 jam sebelum, kita semua tim di member itu udah masuk 1 jam sebelum. Sempat ada technical issue juga, jadi kayak ada nongol join meet up, terus hilang, terus nongol dan nggak bisa diklik. But finally kita semua berhasil masuk, udah kayak 5 minutes before gitu, alhamdulillah bisa masuk. Dan so far oke sih. Yang lain-lain tuh paling kita sempat ngebahas pas habis race tadi kayak karena ini eventnya meet up, bukan event langsung yang dibuat, jadi mungkin ada beberapa hal nanti yang jadi pelajaran kita buat di stage selanjutnya aja sih. Jadi lebih ke kayak kita atur strategi gimana caranya biar stage kedua jadi lebih oke lagi, gitu aja sih. Yang lainnya oke, aman semua. Female dari kita so far tadi yang pertama sih. Nice. Oke. Yeah.
Nah, kita move on ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi udah sedikit disinggung oleh Jonathan dan juga sama Coach Andi ya terkait performance. Nah, mungkin aku mulai dari Nanda dulu aja nih. Gimana kira-kira kayak performance tim iManiacs di stage pertama nih sudah sesuai ekspektasi nggak? Atau mungkin masih ada yang belum sesuai target gitu? Gimana? Iya, aku dapet titipan juga nih, titipan pesan, makanya nyonteknya dari Riko, dari Caprico. So far kalau dari dia sih katanya kita melebihi ekspektasi, to be honest ya. Maksudnya ada beberapa Oh, orang yang kita nggak nyangka kalau di awal tadi sempat lead in dan bisa bertahan tuh sampai akhir gitu, khususnya yang female. Ya, ya, ya. Yang cowok-cowok juga mungkin ada beberapa yang dia ngerasa sebagai captain sendiri belum full effort, dan itu mudah-mudahan bisa jadi pelajaran kita buat di next stage. Weh, serius nih. Cuman so far oke sih, kita senang banget lah. So far yang stage pertama ini kita bener-bener happy sih dan fun banget lah bisa join. Wah, Jadi kayak aku bisa share stage sih bahwa 2 kita harus jadi kayak better lagi gitu. Ya memang kelihatan sih dari top 5 performance hari ini itu dikuasai oleh iManiacs ya. Walaupun tempat pertama kedua itu Team Hope, tapi 3, 4, 5 itu iManiacs semua. Jadi ya itu konsisten lah dengan statement barusan dari Nanda dan titipannya Coach Captain Rico ya. Oke. Ya, Kalau mudah-mudahan sih ke depan. Ya, tadi kan Coach Andi sempat share sedikit mengenai performance-nya. Mungkin ada yang mau hal detail lain mau disampaikan gitu, Coach Andi? Sorry terkait Andreas, performance-nya Team Hope. Sebelum aku jawab untuk performan dari Team Hope, barusan aku lihat ada Mas Prana udah join kita. Mungkin bisa kita kasih pertanyaan yang sama untuk Mas Prana dulu. Oh iya. Halo, Mas Prana, tim Kapten Triathlon Buddy, selamat datang. Ya, salam kenal semuanya ya. Mohon maaf agak terlambat lagi di kantor juga. It's okay. Ya, oke. Mas, jadi ya. Ya, silakan. Jadi tadi pertanyaan yang sama. Ya, pesan-kesan untuk stage 1 tadi ini dari sisi kendala yang pertama tentunya persiapan tim ya. Dari Tribat sendiri kuotanya sebenarnya 10 orang dan 4 cadangan, tapi karena jumlah pesertanya kurang, jadi ya saya sampaikan seadanya gitu. Kemudian tentunya adalah keluangan waktu nih dari masing-masing anggota ya, dan anggota dari Tribat sendiri. Cuman alhamdulillah semalam ada bersedia, ada yang bisa dadakan, ada juga yang sudah di list ternyata nggak bisa juga. Kemudian kalau untuk ini target ya dari masing-masing peserta sebetulnya melebihi ekspektasi ya. Ada satu tadi yang sempat masuk top 10 atau top 15 tadi ya, Om Franklin. Ya, jadi Franklin. Performanya good banget lah, mantap banget gitu. Saya sendiri malah ini di belakang tadi karena jujur aja sih udah cukup lama nih nggak main zip, dan ini pun ditunjuk sama Idir ya untuk dadakan nih untuk sebagai captain untuk Tribat. Kemudian untuk strategi di stage 2 nanti kebetulan formatnya adalah road race. Jadi mungkin kami nanti yang turun di stage 2 ini berusaha dari awal kalau bisa sih udah nempel peloton nih supaya hemat tenaga gitu sampai finish. Ya. Mungkin itu aja dulu ya kalau dari Tribat. Thank you. Oke. Ya. Thank you, Captain Prana. Nah, mungkin Coach Andi, ya ada sedikit detail yang mau di-share terkait performa dari Team Hope di stage pertama ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi atau bagaimana nih, Coach? Oke, masalah performa ini. Jadi tadi sempat aku juga udah share tadi di sosial media aku bahwa performa aku sih cukup kecewa dengan performa diriku sendiri, bukan tim ya. Jadi aku cukup kecewa dengan performa yang aku tadi berusaha tampilkan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan di awal. jadi
ya mungkin ini pelajaran buat aku. Jadi setiap race pasti ada sesuatu hal ataupun suatu kesalahan yang bisa kita pelajari. Jadi nanti akhirnya race-race yang berikutnya akan bisa lebih baik lagi. Tapi untuk overall dari performa tim Hope kali ini, sebagai tim kapten aku cukup appreciate kepada atlet-atlet tim Hope. Jadi pagi tadi di stage 1 tadi kebanyakan dari mereka adalah bisa menampilkan performa terbaik mereka atau on target, dan cukup bangga juga bahwa posisi 1-2 ditempati oleh tim Hope karena strategi kita di awal adalah berusaha untuk menempatkan sebanyak mungkin atlet tim Hope di 5 besar. Jadi tadi sempat kecolongan sama Imaniac. Lumayan loh kecolongannya, banyak loh detiknya ini. Betul. Kecolongannya nggak sedikit, kecolongannya banyak. Jadi tadi sempat loh, 20 detik loh dengan, kecolongannya. cukup surprise dengan tinggi banget. dengan performa mereka. Ternyata mereka bisa nyolong tiga ridersnya di posisi 5 besar. Jadi salut buat atlet-atlet Imaniac. Dan ya yang tadi seperti yang aku sampaikan, jadi mungkin kedepannya di stage 2 nanti kita akan tetap berusaha memegang strategi yang sama untuk berusaha bisa menempatkan atlet-atlet tim Hope paling enggak sebanyak mungkin di posisi 5 besar. Tapi overall sebagai tim kapten aku cukup bangga, cukup senang dengan hasil yang telah mereka capai di stage pertama tadi. Ya, mungkin sebelum Captain Jonathan share tentang performanya dari Kani Triathlon, aku bisa share di sini bahwa top 10 itu memang antara tim Hope dengan total riders 5, dan kemudian Imaniacs itu total riders ada 4. Ya, jadi yang ada Franklin dari Triathlon Buddies di tempat ke-10. Nah, itu sisanya memang tim Hope sama Imaniacs tuh berebutan top 10 rankings. Nah, Captain Jonathan, kira-kira gimana nih Kani Triathlon? Apakah tadi udah sempat di-share di awal bahwa sebenarnya performa semua riders dari Kani Triathlon sudah cukup baik. Tapi kira-kira apakah masih untuk terutama memasuki stage kedua nih, ada strategi khusus mungkin karena formatnya akan berbeda dari stage pertama? Ya, untuk yang kedua kan kita road race ya, dan kita akan gunakan road bike. Jadi kita sudah diskusikan dengan tim bahwa nanti yang strong riders ya langsung ikut dengan peloton depan, yang medium peloton tengah, dan yang belakang ya belakang. Jadi kita gunakan drafting dengan peloton-peloton yang lead peloton aja. Itu strategi kita, dan yes, nanti minggu-minggu ke depan juga kita sesuaikan strategi dengan course-nya. Tapi overall kita juga cukup satisfied lah dengan hasilnya. Soalnya banyak yang ini yang pertama kali event Swift. Oke. Kita memperkenalkan. Ya, oke. Untuk Kapten Prana mungkin dari Triathlon Buddies menghadapi stage kedua, bagaimana nih dengan jumlah riders yang di stage pertama sudah lebih sedikit ya dari tim yang lain? Apakah ada kiat khusus atau strategi yang sudah sempat dibicarakan dengan tim? Ya, makasih Om. Jadi untuk stage kedua nanti ini harapannya sih kemarin peserta yang sudah terdaftar bisa hadir ya, bisa ikut semua lah, dan nggak ada kendala gitu. Mungkin itu sih. Kemudian seperti tadi yang sudah sempat mungkin saya sampaikan di awal, karena ini sifatnya road race ya, kita coba semaksimal mungkin ikut peloton untuk hemat energi tentunya gitu. Dan harapannya masih bisa ada yang masuk top 10 lagi. Gitu mungkin. Oke. Oke. Ya. Untuk Imaniacs gimana nih Nanda menghadapi stage kedua? Karena ya kelihatannya Imaniacs juga spreadnya di stage pertama
cukup ini ya, cukup dominan di top 10 dan top 20. Apakah kita akan melihat strategi yang sama di stage kedua antara strong riders-nya dengan yang mid atau gimana nih? Oke, untuk stage 2 aku baca dulu nih, kita ada di rutenya Uchi World ya, Harrogate Ya. Circuit. Untuk panjang sendiri itu ada 14,8 kilo, terus elevation gain-nya itu ada 240. Ada nanjak, ini pas titipan pesan dari Caprico, karena ada nanjaknya, jadi mungkin memang kudu harus atur strategi ya. Kebetulan road bike juga, jadi mungkin kita nanti ada drafting, terus nanti untuk tanjakan sama turunannya mungkin nanti kita atur gimana caranya biar bisa lebih efisien dan bisa perform maksimum lagi. Targetnya sih kalau bisa sih tetap kalau bisa tetap ada perwakilan di 10 besar lah ya. Nice. Oke, saya kira cukup sih untuk sekarang. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari kapten-kapten? Apa sudah cukup, Coach Andi? Sudah cukup sih kelihatannya ya. Jadi mungkin dari tim op-nya sendiri untuk yang stage 2 ini juga mungkin strateginya akan berbeda dari stage yang pertama tadi ya. Jadi karena memang format race-nya sendiri ada road race-nya. Jadi sebisa mungkin untuk menggunakan efek drafting untuk bisa save energi, dan tentunya rute untuk stage 2 ini juga cukup challenging, jadi nggak flat, akan rolling. Jadi mungkin beberapa strategi perlu kita diskusikan lagi. Jadi mungkin siapa yang harus breakaway, siapa yang harus stay dengan grup, ataupun kita nggak terpatok ke posisi 1, 2, 3 lagi mungkin, karena ini kan adalah tim effort, jadi adalah skor tim terbanyak yang nantinya akan dipakai. Jadi percuma kalau kita cuma memperhatikan 3 besar tapi kita kehilangan banyak poin di mid pack. Jadi mungkin kita akan banyak berdiskusi dengan anggota tim untuk bisa menerapkan strategi terbaik untuk stage 2 nanti. Oke. Thank you Coach Andi Wibowo. Thank you semua kapten yang sudah meluangkan waktunya ya untuk berbagi sedikit tentang analisa dari post race-nya stage 1. Sampai ketemu lagi ya di stage 2 hari Sabtu depan. Thank you. Makasih panitia, keren banget. Ditunggu. Oke, bye. Ya, nanti minggu depan kita lebih oke lagi broadcast-nya ya. Semoga nggak ada masalah teknis. See you next week, guys. Have a good weekend. Take care. Bye.